Teman-teman, bandingkan pidato dan kebijakan dari dua orang presiden Indonesia saat dolar menyentuh angka 17 ribuan. Yang pertama, Presiden Habibie yang berhasil menurunkan angka dolar dari 17.000 menjadi 6.550 pada tahun 98. Ini pendapat beliau. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew, dia mengatakan apa? Kalau Habib pakai, wah akan melampaui 20.000. Orang antri, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Lalu apa kata Presiden sekarang, Prabowo, ketika dia pada Oktober 2024 nilai dolar masih 15 ribuan, dan saat dia sekarang di tahun 2026 nilai dolar menjadi 17.600 rupiah. Apa katanya? Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Sungguh berbeda kan teman-teman? Sungguh berbeda seorang presiden yang ingin menyelamatkan negaranya dan presiden yang ingin menyelamatkan periode keduanya. Jadi Presiden Habibie tahun 98 itu teman-teman, ketika menyadari bahwa ekonomi Indonesia sedang amburadul, maka yang pertama dia lakukan adalah menghentikan semua proyek-proyek besar, termasuk ambisi pribadi seumur hidupnya, yaitu membuat pesawat sebagai proyek nasional, yaitu Gatot Kaca N250 yang sangat dibangga-banggakan oleh seluruh masyarakat dunia. Beliau dikenal sebagai bapak pesawat kita. Gatot Kaca N250, siapa yang tidak tahu di dunia pada saat itu. Tapi demi menyelamatkan ekonomi Indonesia, beliau menghentikan proyek itu, katanya demi perut rakyat. Dan buktinya, beliau berhasil membuat rupiah dari 17.000 menjadi 6.550. Bandingkan teman-teman dengan apa yang kita alami saat ini. Ketika dolar semakin meroket, Presiden kita bilang, masyarakat desa tidak terpengaruh karena masyarakat desa tidak pakai dolar. Hah, itu orang satu ini benar-benar pakai mata nggak sih? Dia tuh nggak tahu loh, apa benar-benar nggak tahu, apa memang benar-benar goblok atau gimana itu? Masa dia nggak tahu bahwa tempe itu semuanya pakai dolar, dibeli dari Amerika, kedelainya, gandumnya, suku cadang elektronik, suku cadang kendaraan bermotor. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia tidak mau sama sekali mengorbankan proyeknya yang tidak berguna itu, MBG itu. Padahal proyek itu kalau tidak mau dibatalkan, bisa diefisiensikan, ditujukan kepada provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang tingkat stuntingnya tinggi. Bukan malah semakin diperlebar kepada ibu hamil, nenek-nenek, kepada orang yang sedang dipenjara, semua diberi MBG. Yang artinya dia sebenarnya tidak peduli dengan kondisi keuangan Indonesia saat ini. Yang dia peduli adalah bagaimana agar semakin banyak orang yang merasa berutang budi pada dia, diberikan kesenangan untuk mendapatkan makanan gratis, sehingga dengan senang hati mencoblos dia di tahun 2029 kembali. Bukan bagaimana menyelamatkan negara ini saat ini. Karena coba tanya teman-teman, tanya kepada ahli ekonomi, jangan tanya pada pendukung, jangan tanya kepada orang-orang politisi bahwa kebijakan itu berguna atau tidak. Tanya kepada ekonom yang sudah dia buang-buangin itu. Karena setiap ekonomi yang bagus pasti dibuang dan disingkirkan. Pasti mereka akan tahu apa efeknya jika program ini tidak disederhanakan atau tidak diminimalisir atau setidaknya dibatalkan. Proyek ini teman-teman adalah pemborosan luar biasa yang tidak mungkin akan Pak Habibie lakukan. Pak Habibie jika melakukan hal yang sama meneruskan ambisi pribadinya, yaitu membuat Gatot Kaca N250 pesawat kebanggaannya itu dilaksanakan selama dia menjadi presiden,
dan dijadikan sebagai proyek nasional, maka dia sekarang namanya akan dikenang di seluruh dunia sebagai pencipta pesawat Gatot Kaca N250 dan namanya akan terus dikenang dunia. Tapi beliau mengorbankan itu demi apa? Demi perut kita. Coba lihat pidatonya tadi. Dia menekan ambisi pribadinya. Demi apa? Demi perut rakyat. Karena siapa yang menang? Yang menang adalah rakyat. Jadi dia mau memenangkan rakyat, bukan mau memenangkan kursi kepresidenan. Jadi jangan bilang orang Indonesia itu tidak mampu mengatasi ini. Pak Habibie mampu. Pak Habibie punya ambisi, tapi bedanya beliau bersedia untuk mematikan ambisi pribadinya demi kepentingan rakyat. Itu aja bedanya. Oke ya, 2029 janji ya teman-teman. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Setidaknya mulai dari diri sendiri.